Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, di kesempatan pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama bersaat teduh bersama dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun kembali, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu semua karena kebaikan, kemurahan yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan Engkau mengampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Engkau sucikan dosa dan kesalahan kami dengan darah-Mu. Kau kuduskan, Kau layakkan kami Tuhan. Sehingga pada hari ini Tuhan, pada pagi hari ini, kami dalam keadaan layak di hadapan Tuhan. Menyerahkan ibadah saat teduh kami pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami dan Engkau mengurapi kami Tuhan, supaya kami boleh bersama-sama konsentrasi ketika kami datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan dengarkan satu pujian, kalau ku cari damai. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang,
walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory, hallelujah, 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 hallelujah. Syukur, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami agungkan, kami tinggikan, haleluya, haleluya. Glory, 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 Engkau baik, Engkau baik Tuhan, Engkau baik, haleluya,
Maha besar, Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan sorga. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Engkau sudah pimpin jalannya ibadah saat teduh kami pada pagi hari ini, dari awal hingga pertengahan ini Bapa. Kiranya setiap pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, semuanya boleh mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan kalau sebentar kami mau kembali belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan, kiranya Bapa Engkau memberkati kami dan Engkau mengurapi kami. Terlebih-lebih Tuhan Engkau memberkati dan mengurapi hamba-Mu Bapa. Sembunyikan di balik kuasa salib-Mu Tuhan. Pakai lidah mulut hamba-Mu pada pagi hari ini untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini saya memberikan judul kebahagiaan. Mari kita akan membuka di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-84 di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 84 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau, Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kebahagiaan menjadi dambaan semua orang. Dan semua orang ingin memiliki yang namanya kebahagiaan di dalam hidupnya. Sekalipun Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bahwasanya kebahagiaan itu sifatnya relatif. Kebahagiaan seseorang dengan kebahagiaan orang lain itu pasti tidak sama. Ada orang yang menikmati hal-hal yang sederhana saja, mereka sudah merasa bahagia di dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebahagiaan itu tidaklah selamanya berbicara tentang hal-hal atau keadaan-keadaan yang selalu menyukakan atau menyenangkan hatinya, terpenuhi segala keinginan hatinya. Namun pada pagi hari ini kita juga mau belajar bahwa kebahagiaan itu tidaklah selalu berbicara tentang melihat segala sesuatu berjalan dengan baik, melihat sesuatu berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, tidak ada masalah di dalam kehidupan. Tetapi berbicara kebahagiaan, kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama adalah Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebahagiaan itu berbicara tentang di saat Tuhan memberikan perasaan aman ketika ketakutan melanda kehidupan kita. Kembali di dalam pembacaan kita, Mazmur pasal yang ke-84 di ayat yang ke-7. Firman Tuhan dikatakan di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-7, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah lembah Baka itu? Nah kita akan menjumpai jawabannya dalam Mazmur pasal yang ke-23 di ayat yang ke-4. Firman Tuhan katakan demikian, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya,
sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam dunia Tuhan, dunia penuh dengan tantangan, dunia penuh dengan masalah, dunia diwarnai kekhawatiran dan ketakutan. Tetapi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menyatakan bagi kita sekalian, sekalipun kita harus melewati berbagai macam tantangan di dalam kehidupan kita, kalau Tuhan beserta dengan kita, kita tidak lagi mengalami yang namanya ketakutan. Sebab Tuhan senantiasa menghibur kita. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Sekalipun badai kehidupan itu melanda dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kebahagiaan yang pertama dikatakan bahwa Tuhan memberikan perasaan aman kepada kita sekalian. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan adalah berbicara tentang di saat Tuhan memberikan pengharapan ketika kita berjuang menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan ini. Mazmur pasal yang ke-62 di ayat yang ke-6 firman Tuhan katakan demikian. Mazmur 62 ayat yang ke-6 firman Tuhan katakan demikian. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, sekalipun kita mengalami berbagai macam tantangan di dalam kehidupan kita, kita tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Sebab kita adalah umat pilihannya. Ratapan pasal yang ketiga, di ayat yang ke-25, firman Tuhan katakan demikian. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ingin tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, baiklah kita senantiasa mencari Tuhan. Seperti pada pagi hari ini, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, kita terlebih dahulu mau datang kepada Tuhan, mencari hadirat Tuhan, memohon petunjuk Tuhan, sehingga Tuhan akan memimpin setiap langkah kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, harapan kita tidak pernah hilang. Kita terus akan mendapatkan pengharapan di dalam Tuhan, karena hidup kita dekat dan mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya pada pagi hari ini, mari kita mau hidup dekat Tuhan, mencari Tuhan, supaya pengharapan di dalam kehidupan kita itu tidak pernah sirna, tetapi senantiasa ada, karena kita hidup dekat dan mencari Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga adalah kebahagiaan itu berbicara tentang di saat Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk tetap kita bisa memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan ketika kita mengalami kepedihan di dalam hati kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami kesedihan, kepedihan di dalam hidup kita? Kadang-kadang karena terlalu pedihnya, tidak jarang kita mengeluarkan air mata. Nah tetapi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebahagiaan itu bisa kita dapatkan, kita tetap merasa bahagia di dalam kehidupan kita, di mana Tuhan memberikan kemampuan, kesanggupan di dalam kehidupan kita, untuk kita boleh senantiasa memuji Tuhan, untuk kita boleh senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu sering kita mendengar kisah tentang seorang yang bernama Ayub. Dan apa yang dialami oleh Ayub, barangkali orang masih dapat berkata, harta benda itu dapat dicari, harta kekayaan itu dapat dicari. Tetapi bagaimana kalau kehilangan anak? Bahkan dikatakan firman Tuhan, 10 anaknya semua
binasa. Tentu ini membuat kepedihan tersendiri bagi Ayub. Ya. Makanya dia sampai koyakkan jubahnya, dia tersungkur, dia selubungi dengan kain kabung. Ya, kepalanya dibubuhi dengan abu. Tanda sangat berduka cita, tanda sangat bersedih hati. Tetapi dikatakan di dalam Ayub pasal yang pertama, di ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22, firman Tuhan katakan demikian. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Siapakah orang yang pernah mengalami keadaan yang pernah dialami oleh Ayub? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangankan kehilangan 10 anak seketika. Kita kehilangan satu orang yang kita kasih saja kita merasa bersedih. Kita merasa berduka cita. Bahkan seringkali kita meneteskan air mata. Terlebih-lebih apa yang dialami oleh seorang yang bernama Ayub. Tetapi dari pembacaan firman Tuhan ini, Ayub tetap menyembah Tuhan. Ayub tetap memuji Tuhan. Bahkan Ayub tetap bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, atau barangkali hari-hari ini, saat ini kita sedang menghadapi pergumulan hidup yang berat. Mungkin kita merasa tidak mampu, mungkin kita merasa tidak sanggup lagi. Kehidupan kita diwarnai dengan pergumulan hidup. Tetapi kita akan melihat di dalam Ayub pasal yang ke-7, di ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ayub pasal yang ke-7 di ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selama kita menumpang di bumi ini, pasti kita akan mengalami masalah. Pasti kita akan mengalami tantangan hidup. Pasti kita akan mengalami pergumulan hidup. Tetapi yakin dan percayalah, kalau kita tetap hidup dekat dengan Tuhan, mencari Tuhan, Tuhan akan memberikan kemampuan di dalam kehidupan kita sehingga kita dapat melewati hari-hari yang akan kita jalani dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini, renungan firman Tuhan yang singkat ini biarlah mendorong dan memotivasi hidup kita untuk kita senantiasa merasa bahagia di dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Asalkan kita mau hidup dekat dengan Tuhan, mencari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kemampuan, kesanggupan di dalam kehidupan kita. Amin. Untuk renungan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, mari kita akan naikkan satu pujian, Kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatanku. Tuhan Yesus memberkati. Kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatanku. Bahkan di padang gurun pun ku alami keajaibanmu. Kau tak pernah mencobai
lebih dari kekuatanku. Bahkan di padang gurun pun ku alami keajaiban-Mu. Aku percaya bahwa Allah-Ku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihi-Mu Tuhan, aku percaya Kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatanku. Bahkan di padang gurun pun ku alami keajaiban-Mu. Aku percaya bahwa Allah-Ku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihi-Mu Tuhan, aku percaya bahwa Allah-Ku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihi-Mu Tuhan, aku percaya. Mari kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah saat teduh kita di kesempatan pada pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan-Ku sudah pimpin jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Kini setiap pujian, penyembahan, firman yang kami dengar, doa yang kami naikkan, semuanya boleh mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain Tuhan, pada pagi hari ini, kiranya Tuhan Engkau akan memberkati kehidupan kami, baik di dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, dalam usaha dan pekerjaan kami. Terlebih-lebih Tuhan, Engkau memberkati dalam setiap pelayanan kami. Menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya Tuhan, pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu senantiasa melimpah-limpah atas kehidupan kami, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang kita percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.